Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizky Utami dengan NIM 18021010. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventarisasi logistik. Inventaris merupakan suatu kegiatan pencatatan aset atau barang sekaligus pengelolaan data aset yang dimiliki organisasi secara profesional demi kelancaran operasionalnya. Inventarisasi juga kegiatan pencacahan, fisik dan administratif barang yang meliputi pendapatan, pencatatan, pendaftaran, dan pelaporan hasil inventarisasi tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang milik negara atau daerah pada suatu saat tertentu. Pengertian logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Logistik juga merupakan seni mengirim barang secara modern yang mana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian inventarisasi logistik. Menurut Dwiantara dan Sumarto 2005, inventarisasi logistik merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki atau dikuasai atau diurus oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, sumber, waktu pengadaan, harga, tempat, dan kondisi, serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Manfaat inventarisasi logistik. Yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Dasar hukum inventarisasi logistik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara atau Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Yang keempat, Impres Nomor 3 Tahun 1971 tentang inventarisasi barang-barang atau kekayaan milik negara. Selanjutnya, tujuan inventarisasi barang milik atau kekayaan daerah. Yang pertama, meyakini kebenaran fisik barang yang ada pada dokumen inventarisasi dan kecepatan jumlahnya. Yang kedua, mengetahui kondisi terkini barang, baik rusak ringan dan rusak berat. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib administrasi. Yang keempat, mendata permasalahan yang ada atas inventarisasi sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventarisasi yang dikuasai pihak ketiga. Yang kelima, menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, organisasi yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah 1. Pembina umum oleh Presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Kedua, pembina barang inventarisasi oleh Menteri. 3. Penguasaan barang inventaris oleh semua eselon 1 dan Kakanwil atau pembantu penguasaan. Keempat, unit pengurusan barang oleh kantor atau satuan kerja. Kelima, penanggung jawab pengawas barang oleh kepala kantor, kuasa materi atau barang. 6. Bendahara material atau barang, yaitu orang yang karena negara ditugasi menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah kuasa barang. Pada umumnya, bendahara material adalah penguasa gudang. Barang-barang logistik yang dilakukan inventarisasi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, barang habis pakai atau BHP adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 1 tahun.
Yang kedua, barang tetap adalah barang-barang yang umur pakai atau teknisnya lebih dari 1 tahun. Untuk mempermudah pencatatan logistik, sekaligus mempermudah pengenalan maupun pengklasifikasian logistik yang dimiliki organisasi harus dikelompokkan atau digolongkan menurut jenisnya. Setiap organisasi memiliki kebebasan melakukan pengelompokan atas barang-barang yang dimilikinya, tetapi tetap berpedoman pada orientasi guna mempermudah dalam pengenalan, pengawasan dan keselamatan, dan keamanan logistik. Sasaran inventarisasi adalah semua barang milik organisasi atau negara yang dibeli, didapat, dihasilkan baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui APBND atau diperoleh di luar APBND sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.